Baik, bagian-bagian dari aquaponik akan saya kupas satu-satu. Pertama, dalam aquaponik itu ada eh, sistem memelihara ikannya. Jadi ada instalasi pelihara ikan, instalasi untuk merawat ikan. Apa saja yang ada di situ? Yang pertama, kita gunakan media untuk memelihara ikannya. Nah, yang saya pilih di sini adalah drum drum plastik ukuran 200 liter. 200 liter. Sebenarnya ada alternatif ya untuk tempat pelihara ikan. Ada ember, ada mungkin bekas cat yang 20 liter. Ember itu biasanya ukuran yang dipakai ukuran 80 liter. Nah, saya pilih yang 200 liter, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Yang 200 liter ini kita bisa muat sampai 200 ekor ya, bisa lebih banyak ikannya. Jadi satu drum saja cukup sebenarnya untuk menghasilkan nutrisi buat tanaman yang kita pelihara. Nah, kemudian selain drum, kita juga butuh drum ini tentunya dibuat sistem yang memudahkan kita untuk mengontrol air. Salah satunya adalah keran. Keran ini jadi si drum kita lubangin di bawah, kita pasang pipa dan kita tempatkan katup atau keran untuk mengontrol ketika air bau ya, ketika air bau atau terlihat ikan mengambang stres, itu berarti ada kotoran banyak. Kotoran, kita bisa buka kerannya, kita bisa keluarkan airnya, tidak harus semuanya, cukup sepertiga sampai terlihat lumpur sudah nggak ada lagi di aliran air, kita tutup lagi, kita isi. Itu memudahkan kita. Kalau kita tidak menggunakan sirkulasi, sebaiknya ada kontrol keran yang bisa kita pakai untuk membuang. Ini kalau tempatnya besar. Kalau ember sih sebenarnya masih bisa pakai sedot ya, pakai selang atau pakai gayung, sedot itu bisa juga. Tapi kalau sudah ukuran 200 liter seperti ini, sebaiknya kita pakai keran untuk memudahkan kita membuang lumpur di bawah. Kemudian selain itu kita membutuhkan gergaji. Nah, gergaji pipa biasanya ketika beli drum plastik di atas masih ada tutup ya, masih ada tutup. Kita gergaji dulu supaya mudah kita menaruh air dan ikan. Kemudian ada lem ini untuk lem pipanya, lem pipa ya, lem pipa. Kemudian kita gunakan juga kawat. Ini ketika sudah naruh bibit lele, itu biasanya lele loncat-loncat. Kita gunakan pengaman, beli kawat kasa namanya. Ada yang ukuran besar, yang 1 cm. Ini ukuran yang setengah senti ya. Yang paling kecil aja gunakan supaya bibit lele tidak loncat. Kalau yang 1 cm, kalau bibitnya 5 cm, ukuran 5 cm, dia masih bisa lolos, ketika lompat masih bisa keluar. Ini fungsinya untuk mengamankan. Kemudian ada di awal penebaran atau sebelum menebarkan benih, itu kita fermentasi airnya menggunakan pupuk kandang. Jadi rendam air yang sudah terisi di drum ya, ketika lele sebelum ditebar atau sebelum dimasukkan atau ikan apapun sebelum dimasukkan, fermentasi dulu airnya. Karena air sumur, apalagi air pump, itu pH-nya belum ideal untuk hidup ikan. Jadi dia butuh diendapkan. Kalau air sumur itu sebenarnya tidak perlu pupuk kandang, cukup diendapkan. Tapi kalau air pump itu ada klorin, ada kandungan-kandungan kimia di air pump, itu butuh difermentasi dulu. Caranya kita ambil pupuk kandang ya, bisa menggunakan karung beras, bisa menggunakan goodie bag. Yang penting berpori-pori ya, ada pori-porinya, keluar nanti mikroba dari pupuk kandang, itu berfungsi untuk hidup di air yang digunakan di media, itu akan menjadi makanan dan juga menstabilkan pH, membuat pH air cocok untuk hidup ikan, si mikroba itu. Jadi pupuk kandang 1-5 kilo masukkan, ikat,
ya nanti direndam dulu, minimal 3 hari paling cepat. Ya semakin lama semakin bagus sebenarnya, mikrobanya akan semakin banyak, itu semakin bagus untuk hidup awal lele. Sebelum dia makan pelet, masuk pertama kali biasanya dia adaptasi, stres, kalau langsung dikasih lele nggak mau. Tapi kalau mikroba makanan alami dia, si lele akan memakan dan dia akan beradaptasi dengan makan alami tersebut, makanan alami tersebut. Itu kemudian tentunya yang terakhir bibit lelenya, bibit ikannya itu sendiri. Bisa lele, bisa patin, ya, bisa nila. Tapi kita sarankan ikan yang paling kuat hidup di air yang tidak terlalu bagus kualitasnya itu ikan lele, ya. Kemudian kerapatannya juga dia paling mampu bertahan dengan kerapatan yang cukup tinggi, ya, yang padat. Lele ini di drum seperti ini bisa 200 ekor. Saya sudah membuktikan. Mungkin kalau nila atau pangasius atau bahkan gurame, density atau kerapatannya lebih kecil. Jadi pilih bibit ikan, sesuaikan keinginan, kemudian cari info kerapatan ideal untuk ikan tersebut itu berapa. Biasanya ada review di Google yang menginformasikan, oh lele itu 1 meter persegi bisa hidup sekian ratus ekor, nila bisa hidup dengan kerapatan idealnya sekian ekor per meter persegi, seperti itu. Nah, saya anjurkan lele itu lebih kuat, lebih mudah perawatannya. Ini instalasi ikan.